Selamat datang dalam perjalanan kita menjelajahi rumah kosmik kita, Tata Surya. Ini adalah sistem yang menakjubkan, penuh dengan keajaiban dan misteri yang tak ada habisnya. Mari kita selami bersama untuk memahami lebih dalam tentang tempat kita di alam semesta yang luas ini. Tata Surya adalah sebuah sistem keplanetan yang sangat terorganisir. Di dalamnya, terdapat berbagai benda langit yang bergerak dalam harmoni. Ini adalah definisi dasar yang perlu kita pahami sebelum melangkah lebih jauh. Komponen utamanya sangat jelas, matahari sebagai pusatnya. Di sekeliling matahari, berbagai benda langit lainnya mengorbit dengan setia. Mereka semua terikat oleh kekuatan gravitasi yang luar biasa. Bumi, planet tempat kita tinggal, adalah salah satu penghuni Tata Surya ini. Kita adalah bagian kecil namun penting dari sistem yang jauh lebih besar. Memahami Tata Surya berarti memahami rumah kita sendiri. Tata Surya kita sendiri adalah bagian dari struktur yang jauh lebih besar lagi. Kita berada di dalam galaksi Bima Sakti. Ini adalah galaksi spiral raksasa yang menjadi rumah bagi miliaran bintang dan sistem planet lainnya. Matahari adalah bintang utama di Tata Surya kita. Perannya sangat vital. Ia adalah sumber utama cahaya dan panas yang memungkinkan kehidupan di bumi. Tanpa matahari, tidak akan ada kehidupan seperti yang kita kenal. Ukuran matahari sungguh luar biasa besar. Ia jauh lebih besar dibandingkan dengan planet manapun di Tata Surya. Kita seringkali sulit membayangkan skalanya yang sesungguhnya. Massa matahari juga sangat dominan. Ia menyumbang sekitar 99,86% dari total massa seluruh Tata Surya. Ini menunjukkan betapa sentralnya matahari dalam sistem kita. Fungsi gravitasi matahari adalah kunci utama. Gravitasi inilah yang menjaga semua planet dan benda langit lainnya tetap berada dalam orbitnya. Tanpa gravitasi matahari, semua benda akan melayang bebas di angkasa. Di Tata Surya kita, terdapat 8 planet yang secara resmi diakui. Mereka semua mengorbit matahari dalam jalur yang teratur. Setiap planet memiliki karakteristik uniknya sendiri. Planet-planet ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok utama. Pembagian ini didasarkan pada karakteristik fisik dan komposisi mereka. Mari kita lihat lebih dekat kedua kelompok ini. Kelompok pertama adalah planet dalam. Anggotanya adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Mereka adalah planet-planet yang letaknya paling dekat dengan matahari. Karakteristik fisik utama dari planet dalam adalah bahwa mereka adalah planet berbatu. Permukaan mereka padat dan terdiri dari material batuan. Ini berbeda dengan planet-planet di kelompok luar. Ukuran planet dalam relatif kecil jika dibandingkan dengan planet luar. Meskipun demikian, mereka memiliki massa yang cukup signifikan. Kepadatan mereka juga cenderung lebih tinggi. Permukaan mereka padat, memungkinkan pendaratan wahana antariksa. Setiap planet dalam memiliki fitur permukaan yang unik, seperti kawah, gunung berapi, atau lembah. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Permukaannya penuh kawah, mirip dengan bulan. Suhu di Merkurius sangat ekstrim, panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Venus sering disebut saudara kembar bumi karena ukurannya yang mirip. Namun, atmosfernya sangat tebal dan beracun, sebagian besar terdiri dari karbon dioksida. Ini menciptakan efek rumah kaca yang ekstrim, menjadikannya planet terpanas. Bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Keberadaan air cair dan atmosfer yang mendukung kehidupan adalah faktor kuncinya. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan.
Mars dikenal sebagai planet merah karena permukaannya yang kaya akan oksida besi. Mars memiliki 2 bulan kecil, Phobos dan Deimos. Para ilmuwan terus mencari tanda-tanda kehidupan masa lalu atau sekarang di Mars. Kelompok kedua adalah planet luar. Anggotanya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mereka terletak jauh dari matahari, di luar sabuk asteroid. Karakteristik fisik mereka sangat berbeda. Mereka adalah planet raksasa gas. Ini berarti mereka tidak memiliki permukaan padat seperti planet dalam. Mereka sebagian besar terdiri dari gas. Ukuran planet luar jauh lebih besar daripada planet dalam. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Mereka mendominasi bagian luar sistem kita. Komposisi utama mereka adalah gas hidrogen dan helium. Di bawah lapisan gas tebal ini, diperkirakan terdapat inti padat yang kecil. Atmosfer mereka sangat dinamis dan bergejolak. Jupiter adalah raksasa gas terbesar di tata surya. Ia memiliki bintik merah besar yang merupakan badai raksasa yang telah berlangsung selama berabad-abad. Jupiter memiliki banyak bulan, termasuk 4 bulan Galilean yang besar. Saturnus terkenal dengan cincinnya yang indah dan kompleks. Cincin ini terdiri dari miliaran partikel es dan batuan. Saturnus juga memiliki banyak bulan, dengan Titan sebagai bulan terbesarnya yang memiliki atmosfer tebal. Uranus adalah planet raksasa es yang unik karena poros rotasinya miring hampir 90 derajat. Ini membuatnya tampak seperti menggelinding saat mengorbit matahari. Uranus memiliki cincin tipis dan banyak bulan. Neptunus adalah planet terjauh dari matahari dan merupakan raksasa es lainnya. Angin di Neptunus adalah yang tercepat di tata surya. Neptunus memiliki bulan besar bernama Triton yang mengorbit ke arah berlawahan. Setiap planet di tata surya memiliki karakteristik uniknya sendiri. Tidak ada 2 planet yang persis sama. Keunikan inilah yang membuat studi tentang planet-planet begitu menarik. Contoh karakteristik unik meliputi atmosfer, suhu, dan keberadaan satelit alami atau bulan. Atmosfer bisa tebal atau tipis, panas atau dingin, dan memiliki komposisi kimia yang berbeda. Suhu permukaan planet sangat bervariasi, tergantung pada jaraknya dari matahari dan komposisi atmosfernya. Beberapa planet memiliki perbedaan suhu ekstrim antara siang dan malam. Keberadaan satelit alami juga menjadi ciri khas. Beberapa planet memiliki banyak bulan, sementara yang lain tidak memiliki satelit sama sekali. Bulan-bulan ini juga memiliki karakteristik uniknya sendiri. Selain planet, tata surya juga dihuni oleh berbagai benda langit lainnya. Mereka semua memainkan peran dalam dinamika sistem kita. Mari kita kenali beberapa di antaranya. Satelit alami, atau yang biasa kita sebut bulan, adalah benda langit yang mengorbit planet. Contoh paling dikenal tentu saja bulan kita sendiri yang mengorbit bumi. Setiap bulan memiliki ciri khasnya. Asteroid adalah benda berbatu kecil yang mengorbit matahari. Ukurannya bervariasi, dari beberapa meter hingga ratusan kilometer. Mereka adalah sisa-sisa pembentukan tata surya. Sebagian besar asteroid ditemukan di sabuk asteroid. Sabuk ini terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Ini adalah wilayah padat yang berisi jutaan asteroid. Komet adalah benda es yang memiliki orbit elips panjang. Mereka terdiri dari es, debu, dan batuan. Komet seringkali berasal dari bagian terluar tata surya. Fenomena komet yang paling terkenal adalah saat mereka mendekati matahari. Panas matahari menyebabkan es di komet menguap, membentuk ekor indah yang bercahaya.
Ekor ini selalu menjauhi matahari. Planet kerdil adalah kategori benda langit yang menarik. Mereka mengorbit matahari, tetapi tidak memenuhi semua kriteria untuk menjadi planet penuh. Salah satu contoh paling terkenal adalah Pluto. Pluto dulunya dianggap sebagai planet ke-9. Namun, karena tidak membersihkan orbitnya dari benda-benda lain, ia diklasifikasikan ulang sebagai planet kerdil. Ada beberapa planet kerdil lain yang telah ditemukan. Manusia telah melakukan upaya luar biasa untuk menjelajahi tata surya. Penjelajahan ini telah memberikan kita pemahaman yang jauh lebih baik tentang alam semesta. Ini adalah salah satu pencapaian terbesar umat manusia. Berbagai misi luar angkasa telah diluncurkan untuk tujuan ini. Ada wahana antariksa tak berawak yang dikirim ke planet-planet lain. Mereka mengumpulkan data dan gambar yang tak ternilai. Selain itu, ada juga pendaratan manusia di bulan. Ini adalah tonggak sejarah yang menunjukkan kemampuan manusia untuk melampaui batas bumi. Misi Apollo adalah contoh paling ikonik. Manfaat penjelajahan ini sangat besar. Ini memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang asal-usul tata surya dan alam semesta. Kita belajar tentang bagaimana planet terbentuk dan berevolusi. Penjelajahan juga bertujuan untuk mencari tanda kehidupan di luar bumi. Pertanyaan apakah kita sendirian di alam semesta adalah salah satu pertanyaan terbesar yang ingin dijawab oleh sains. Setiap misi baru membawa penemuan baru. Teknologi terus berkembang, memungkinkan kita untuk melihat lebih jauh dan lebih detail. Masa depan penjelajahan luar angkasa sangat menjanjikan. Mempelajari tata surya adalah hal yang sangat penting. Ini membantu kita menghargai tempat kita di alam semesta yang luas ini. Kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan kompleks. Pengetahuan tentang tata surya juga membantu kita mencari jawaban tentang asal-usul kita. Bagaimana bumi terbentuk? Bagaimana kehidupan muncul? Ini adalah pertanyaan fundamental yang terus kita teliti. Selain itu, pemahaman ini juga penting untuk masa depan umat manusia. Apakah ada sumber daya di planet lain? Apakah ada tempat lain yang bisa dihuni jika bumi tidak lagi layak? Dengan terus belajar dan menjelajah, kita membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Tata surya adalah laboratorium alami kita, tempat kita bisa belajar tentang fisika, kimia, dan biologi dalam skala kosmik. Mari kita terus menjaga rasa ingin tahu kita. Alam semesta ini penuh dengan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Tata surya kita hanyalah permulaan dari perjalanan yang tak terbatas.